absen terlebih dahulu. Langsung saja. Andreas, Alwi, Ana, Hikmah, Hasya, Zahra, Lutfi, kemana ya Lutfi? Oh, izinkan. Baik. Nah, sebelum pembelajaran siang hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh siapa yang memimpin? Boleh Andre. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran siang hari ini, kita berdoa Terima kasih kepada Andre. Langsung saja karena sudah berdoa juga. Nah, di sini di pertemuan ini saya akan mengenalkan kepada kalian mengenai segitiga exposure dalam komposisi dan komposisi pada fotografi. Nah, kenapa sih kita ini harus mengenal segitiga exposure? Karena ketiga ini itu merupakan bare minimum untuk kita mengawali di dunia fotografi maupun videografi. Segitiga exposure ini terdiri dari tiga, yang pertama ISO, yang kedua shutter speed, dan yang ketiga aperture. Nah, apa sih itu shutter speed? Shutter speed ini adalah kecepatan shutter dalam mengambil gambar atau lamanya waktu shutter kamera terbuka untuk mengeluarkan cahaya ke sensor kamera. Pada dasarnya, ini tuh seberapa lama sih kamera menghabiskan waktu untuk mengambil foto dan cahaya. Nah, ini ada contoh-contohnya. 1/50, 1/100, 1/250, dan seterusnya. Semakin tinggi angka shutternya, maka semakin cepat gambar yang ditangkap dan semakin gelap pula gambar yang ditangkap. Oke, lanjut ke aperture. Aperture merupakan bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi atau jumlah cahaya yang masuk. Nah, itu cara kerjanya hampir mirip sama mata kita. Iris mata akan mengatur pupil untuk melebar dan mengecil untuk menyesuaikan banyaknya cahaya yang masuk. Nah, contohnya di sini, semakin kecil angkanya, maka bukaan akan semakin lebar, maka dan cahaya yang masuk semakin banyak gitu ya. Begitu pun sebaliknya, semakin besar angkanya, maka bukaannya semakin kecil. Kemudian lanjut yang ketiga yaitu ISO. Ini tuh merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin rendah ISO, maka foto akan semakin gelap, dan kondisi ISO yang rendah akan memberikan foto yang lebih bersih dari noise. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya si angka noise itu tinggi, si angka ISO itu tinggi, maka akan menghasilkan noise. Contohnya seperti ini. Nah, ada limiting noise. Nah, contohnya ini, misal di kondisi dalam ruangan minim cahaya, kita pakai ISO 100 seperti ini, ISO 200 seperti ini, 250, 400, 500, dan seterusnya. Tapi ketika di kondisi 600 dan 400, kemungkinan besar foto yang dihasilkan akan noise gitu ya. Nah, lanjut ke pembahasannya yaitu teknik komposisi dasar. Nah, di sini saya akan menginformasikan yang teknik dasarnya aja gitu ya. Yang pertama ada palm shoot. Teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh tanpa terpotong juga dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah ya tadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, biasanya dipakai untuk foto model, terus shoot orang dari jauh gitu ya. Nah, kemudian lanjut ke yang kedua yaitu ada medium shot. Medium shot pengambilan gambar dimulai dari sekitar pinggang sampai kepala. Biasanya untuk menonjolkan lebih detail bahasa tubuh dan mengekspresikan subjek. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, close up. Diambil dari mulai bagian bahu sampai kepala. Teknik ini untuk memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Nah, ini contohnya. Ini dipakai buat KTP, foto biasa, dan itu dan sebagainya. Nah, itu tuh apa sih fungsinya? Biar terlihat dramatis. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau untuk foto teknik flash
kalau misalnya dalam kondisi indoor nih, Bapak pakai ISO 200 indoor, ya gimana tuh fotonya? Gimana? Kalau buat di dalam ya jelas. Oke, betul sekali Andre. Baik, selanjutnya Zahra. Kalau misalnya Bapak lagi di foto nih, terus Bapak pengen foto burung yang lewat, tapi Bapak pakai shutter di 1/20, gimana tuh hasilnya?